Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan coba mualafkan pendeta Budi Asali, tapi ini yang terjadi. Kita akan coba langsung nonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi debat yang barusan berlangsung antara pendeta Budi Asali dan Donditan. Dondi setan. Dalam debat yang mereka selenggarakan, setahu saya topik utamanya adalah Yesaya 53. Tapi dalam perdebatan tersebut, Donditan membahas Mika 5 ayat 2. Menurut Donditan yang menjadi perwakilan Yahudi, nubuatan itu ternyata untuk Ruth bukan untuk Yesus. Tapi seperti biasa, karena Donditan menggunakan teologi maling, dia tidak tahu apa yang dikutip dari tafsir Yahudi justru membawa celaka buat dirinya sendiri. Kenapa demikian? Berikut videonya. Nih, sekian banyak nih Pak, yang harus saya jelaskan nih, untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya, saya secara cepat aja Pak ya, nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya bilang dulu nggak apa-apa. Oke, ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua menulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Tadi sebelum break Pak tadi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu penggenapannya adalah Rut. Dan Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Begini loh, dia ini harusnya memahami poin-poin disampaikan Donditan. Itu etika berdebat ya, etika berdebat itu gitu. Jadi ketika orang ini tidak mengerti, kan jadi kan ngomongnya nggak ngerti nih. Saya tidak mengerti apa yang Donditan sampaikan. Ya dia harus bisa mengerti. Mengerti maksudnya. Masa tuh dia tuh harus paham dulu apa yang disampaikan. Jadi gimana dia bisa membantah kalau dia nggak paham gitu loh guys. Ngerti ya lagi pikirnya? Jadi saya tuh kalau nggak paham orang ngomong, saya akan tanyakan lagi. Maaf Pak, bisa diulang? Sampai saya paham. Oh bisa saya komentari. Ya. Jadi sangat mustahil sekali Anda mencoba mengomentari sesuatu yang tidak Anda pahami. Ngerti ya logika pikirnya? Misal gini, saya paham bahwa ketika mereka menyampaikan bahwa Yesus Tuhan itu pakai dogma dan mereka menyampaikan ayat kutip ayat itu misalnya. Saya paham memang ayat itu memang mengklaim bahwa Yesus Tuhan dari versi yang lain. Ya, jadi itu mungkin ucapan Paulus dan sebagainya. Saya paham itu. Saya ngerti arah dia pembicaraan dia. Ya, saya paham. Sehingga itu saya bisa bantah. Saya katakan apa? Bahwa sesungguhnya ada ayat lain yang bertentangan dengan itu. Nah, kalau dia pakai tadi ayatnya kata-kata selain Yesus, yaitu misal Paulus dan lainnya, saya pakai ayat yang Yesus ngomong langsung. Bahwa dia punya Tuhan yang lain yang bernama Allah. Itu saya bisa komentar gitu, counter attack itu karena saya paham dulu apa yang dia sampaikan. Kalau saya nggak paham ya tanya ulang gitu. Simpel itu guys. Jadi klaimnya adalah mau bapak bolak-balik kata dia ini kan, kata pendeta ini mau dijungkir balik kan, mau dari depan belakang, samping kiri kanan dan segala macam, nggak bisa membuktikan. Ya dia nggak paham dengan apa yang orang sampaikan. Paling kan Donditan itu sedang mencoba membuktikan. Dia harus pahami dulu kalimat Donditan. Katanya 25 menit ngomong nggak jelas. Tadi saja saya paham tuh, yang sekitar yang dipotong itu kan tadi kan Donditan tuh baru ngomong sekitar 1 menit. Itu saya paham apa yang disampaikan Donditan. Bahwa di situ ngomong tentang Bethlehem. Ini semuanya tuh dari versi Alkitab itu, mau versi KJV segala macam itu ngomong tentang Bethlehem. Itu saya paham apa yang disampaikan Donditan. Apa ya paham coba? Itu kalimat sederhana sekali. Jadi Anda terus memahami dulu baru bisa berkomentar, guys. Jadi dia orang ini hanya bisa mengklaim tanpa bisa memahami, ngerti nggak? Misal contoh gini ya, contoh gini. Misalnya gini,
saya punya bos nih. Bos saya itu ya, saya punya bos yang dia tuh memang kadang-kadang itu nggak paham apa yang dimaksud oleh pembeli. Bukan berarti dia tuh nggak pintar. Bos saya cerdas, guys. Dia tahu barang, dia tahu hafal barang, dia tahu harga segala macam. Dia tahu bentuk barang, dia tahu apa. Cuman kadang-kadang ada yang penyampaian dari yang pembeli yang tidak paham. Karena pembeli itu mungkin memakai bahasa-bahasa yang asing bagi dia. Misalnya kayak alat ini sebutannya lain bagi dia. Gimana miskomunikasi lah. Nah, jadi bos saya itu nggak bisa bantah. Kecuali kalau dia memang tahu betul. Dia ngerti dengan apa yang dimaksud Bapak itu, ya, tahu betul ya. Nah, dia bisa bantah itu. Tapi ketika dia nggak paham, dia suruh saya itu. Coba kamu layani. Karena saya tuh orangnya lebih sabar. Saya bisa memahami. Saya tanya dengan sabar. Maaf Pak, maksud Bapak apa? Apa yang Bapak cari barangnya? Nah, ketika saya paham, Koko ini paham, bos saya ini paham, baru bisa bantah dia. Nggak ada barang Bapak atau gimana. Ini dia guys. Karena mungkin bisa bantah kalau dia tidak paham dulu. Harus paham dulu baru bisa bantah guys. Itu loh gue pikirnya. Ini pernyataan ini aneh menurut saya ya. Tidak paham memahami apa kata orang, tapi dia mencoba membantah. Bagaimana Anda membantah sesuatu yang tidak Anda pahami? Itu loh gue pikirnya ya. Jadi ini adalah hal yang aneh menurut saya guys ya. Harusnya kalau Anda tidak mengerti, tidak paham, ya Anda berusaha memahami maksudnya gini ya. Anda bukan mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi maksud saya adalah mencoba memahami apa yang orang sampaikan. Ya. Bukan saya katakan di sini adalah yang tidak masuk akal. Contoh, orang mencoba mengatakan bahwa tentang Trinitas. Itu kita paham tentang Trinitas, tapi nggak masuk akal. Nah, ini beda kan ya. Bukan kita tuh tidak paham tentang Trinitas, kita paham bahwa analogi seperti itu. Kita paham betul maksud orang tuh arahnya kemana, kita ngerti. Bahwa nanti di analogian adalah Tuhan itu seperti yang satu oknum adalah semacam ya kayak lilin itu ada sumbunya, ada apinya, ada batangnya. Kita ngerti paham kita. Maka kita bisa bantah. Jadi kita memahami itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Maksudnya itu kita coba memahami apa yang orang sampaikan, lalu kita bisa bantah guys. Itu gue pikirnya. Mika, nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin? Coba klaimnya jiwa 50 detik pendapat Sari menurut Ditan. Dia nggak paham apa yang disampaikan Ditan. Gimana mau bantah guys? Memang klaimnya ini memang bombastis gitu kan. Jawa 50 detik. Ya, gini. Anda lihat saya ya. Saya bikin video komentar ini. Komentar saya lebih panjang daripada orang yang saya komentari. Coba Anda perhatikan video-video saya ya. Itu bukti saya bisa membantah. Kalau saya orang ngomong panjang lebar 30 menit saya cuma membantah 50 detik, itu berarti bukan membantah namanya. Biasanya orang membantah itu karena dia punya ilmu, dia mengerti, paham, dia akan berkomentar lebih panjang daripada orang yang dikomentari, guys. Ya, karena saya paham, pertama saya paham dan saya tahu banyak, sehingga saya pertama itu dari metodologi saya membantah tuh gini. Ya, saya ulang lagi apa yang dia sampaikan gitu kan, karena orang harus tahu dulu poinnya apa ini, baru saya kasih komentar saya, sehingga pastinya biasanya dan selalu akan yang mau komentari atau membantah itu kan lebih panjang daripada yang dibantah guys. Ini kalau 50 detik itu bukan bantahan namanya, apalagi dimulai dengan kata saya tidak paham apa yang Anda katakan, ini bagaimana ceritanya coba. Jadi jangan ngaku-ngaku bahwa oh jawaban 50 detik Budi Asali mengungkap hitam tuh nggak masuk akal saya guys ya. Kalau Anda memang bisa bantah, Anda akan kasih argumentasi yang lebih panjang daripada yang disampaikan Doditan. Anda akan bisa bantah tiap poin yang disampaikan. Ya, saya tiap poin yang disampaikan oleh mereka ini saya bantah gitu. Karena saya paham apa yang mereka sampaikan. Saya tahu arah kemana dan saya tahu harus kemana bantahnya. Ini nggak mustahil kalau yang saya sampaikan tuh lebih pendek dibandingkan apa yang mau saya komentari guys. Karena saya tuh mengerti alurnya semuanya, saya tahu poin-poin apa yang saya bantah gitu, sehingga akan makan waktu lebih banyak pada orang yang saya bantah guys. Itu loh gue pikirnya. Kuliah daripada lu, lalu dikatakan penguasa, kapan lu jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun, bagaimana itu bisa berlaku lu? Penguasa canggih. Tadi Pak Budi mengatakan nikah sama Roto ya, hubungan mana itu? Betul Pak? Hubungan mana Pak nikah sama Roto?
Lot itu nenek moyangnya Daud. Iya, dulunya apa nikah sama Daud? Itu sebutan sebelum Masehi, sedangkan nikah itu 700 sebelum Masehi. Lot berapa? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lalu ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya datang. Jadi mungkin sekitar 1100, 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 tahun sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, nikah tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang nikah ya sorry, nikah abad ke-8. Begini ya, kita harus lihat poin per poin, ya, poin per poin. Nuritan tidak siap di hal itu, ya, itu harus dipahami, ya, tentang masalah rentang waktunya. Tapi kan poin itu berbeda dengan poin yang tadi. Misal gini ya, contoh misalnya gini, ya, misalnya saya sampaikan misalnya bahwa kita tuh ada dua orang yang, ya contoh lah tentang kisah Yesus dan Nabi Isa misalnya, ya kan? Nah, misalnya kisah misalnya tentang ada versi satu mengatakan bahwa Isa itu atau Yesus lahir tanggal 12 Desember. Lagi mengatakan bahwa lahirnya tanggal ya kira-kira bulan Mei atau April lah gitu. Nah, itu kan data waktu berbeda. Nah, lalu di tempat lain juga dikatakan bahwa yang satu adalah Yesus itu lahir di kandang domba. Yang Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu menurut pendapat teman-teman dari apologetis itu mau mengatakan bahwa itu membuktikan bahwa dua orang berbeda. Paham ya logika pikirnya? Orang berbeda dari segi rentang waktu dan dari segi cara lahirnya, gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan ya? Jadi kita harus lihat poin per poin. Padahal ini orang yang sama gitu guys, orang yang sama. Cuman masalahnya dia melihat sesuatu tuh gini. Jadi kita tuh kalau jadi gini ya, kesalahan itu tidak bisa terjadi ya, misalnya gini ya, jangan lihat bahwa Anda tuh metodologinya begini ya. Saya terangkan bahwa Anda mencoba menghapuskan bagian ini dengan bagian ini, itu nggak bisa terjadi. Misalnya gini, dalam suatu sejarah misalnya ya, ini kan kisah manusia. Jadi suatu sejarah itu misalnya dia dikatakan lahir lebih dulu misalnya dengan ini yang belakangan. Nah, lalu di sisi lain ada dua kisah yang berbeda juga tentang orang ini. Yang dimaksud siapa gitu. Karena kalau dua kisah berbeda ini merujuk pada dua orang yang berbeda. Tapi ketukar sama tahun lahirnya gitu. Ngerti ya apa begini-begini. Nah, jadi Anda nggak bisa membatalkan bahwa ini memang terjadi kontradiksi antara misalnya pengakuan bahwa ini adalah yang kan orang ini kan ngaku ini ya. Kita mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kita katakan gitu. Tapi Kristen tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa enggak, Yesus itu tidak lahir di bawah pohon kurma. Artinya yang lahir di bawah kurma itu bukan Yesus, tapi Isa. Kita bantah itu. Yang lahir di bawah pohon kurma adalah Yesus atau Isa dan Isa atau Isa. Kalau mereka tidak, haruslah lahir di kandang domba. Nah, itu nggak bisa dibatalkan ya dengan ini kan lahirnya berbeda tahunnya, nggak bisa. Poin per poin, kasus per kasus ya. Itu saya pahami guys. Ini caranya kalau Anda mau membantah tentang misalnya ya ini misalnya saya katakan ya bahwa nih orang kan Yesus lahir di bawah pohon kurma atau di bawah di kandang domba. Anda bantah pada poin ini, jangan lari ke tahun dulu. Itu persoalan lain. Nah, kalau Anda nggak bisa bantah ini ya akui tidak sebantah ini. Nah, kalau ada masuk ke poin beda tahunnya itu masuk ke situ gitu. Jadi jangan samakan antara dua hal yang berbeda, itu beda poin guys ya. Antara misalnya kisah ini, kejadian ini, merujuk pada orang ini nggak bisa disamakan, dibatalkan dengan ketika terjadi perbedaan tahun lahir. Nah itu sebabnya lagi pikirnya guys. Harus dipisahkan kasus per kasus itu kan, biar komprehensif dan detail dan tepat sasaran gitu guys. Jadi malam ini kita kembali. Kita sudah saksikan bantahan dari Pendeta Budi Asali yang tidak sampai berapa menit, mematahkan semua argumen Don Litan yang dia paparkan kurang dari 30 menit.
dan pada akhirnya Don Litan kebingungan sendiri. Selama ini dia koar-koar kemana-mana mengatakan bahwa Mika 5 ayat 2 untuk Ruth bukan Yesus. Ternyata baru kali ini dia mengecek bahwa apakah Ruth duluan lahir dari Nabi Mika. Seorang yang katanya mendapat pendidikan teologi secara formal tidak tahu kalau Ruth itu hidup duluan daripada Nabi Mika. Saudaraku Kristen dan Katolik, ketika kami para mu'alaf ini yang punya pengetahuan tentang Bible secara formal ya, Tuan Guru, orang-orang seperti saya ini ada banyak sekarang, termasuk Kodondi. Pengetahuan tentang Bible-nya itu formal didapat dulu, jadi bukan hanya yang otodidak, tapi formal kita dapat di jenjang pendidikan formal. Nah, kalau kita lihat dalam fakta sejarah, justru membungkam klaim dari Don Litan. Karena setiap nubuatan tidak berlaku mundur, tapi berbicara masa depan. Seperti yang teman-teman lihat, Ruth itu hidup sekitar abad ke-11 sebelum Masehi atau sekitar 1100 tahun sebelum Masehi. Sementara Nabi Mika itu hidup pada sekitar abad ke-7 atau 8 sebelum Masehi. Jadi, dari fakta ini kita bisa simpulkan bahwa Don Litan asal menyontek tafsir orang lain tanpa mengerti kebenaran apa yang dia contek. Tidak heran Pendeta Budi Asali berani taruhan mualaf kalau nubuatan itu untuk Ruth. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Litan. Begini, dia harus membuktikan tafsir siapa yang dicontek oleh Don Litan. Ya, itu harus dipahami. Nah, ini sekali lagi saya katakan ya, Anda nggak bisa membantah sesuatu ya yang disampaikan 2 menit dengan hanya 60 detik, nggak bisa, guys ya, nggak bisa. Itu belum membantah namanya. Ya, Anda tuh membatalkan semua argumentasi hanya dengan 50 detik, itu nggak masuk akal. Ya. Bisa nggak? Bisa bilang gini ya. Misal orang ini ngomong panjang lebar, misalnya bahwa atau saya ngomong panjang lebar bahwa Yesus bukan Tuhan karena ada ayat yang dari dia sendiri ngomong bahwa dia punya Tuhan yang lain yang bernama Allah. Dia bilang bahwa Tuhan Allah kita adalah Esa Tuhan. Ya, saya juga sampaikan lain di mana Yesus juga ngomong seperti itu, yaitu demikianlah mereka mengenal engkau secara benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Bisa sampai sekarang. Jadi ada banyak kondisi di Alkitab itu saya sampaikan. Memang ada ayat dari yang mana orang lain mengklaim bahwa Yesus Tuhan. Sebetulnya Paulus misalkan pergilah seluruh dunia dan jadikanlah mereka itu itu kan yang dikutip ulang oleh Paulus untuk melegitimasi bahwa Yesus Tuhan. Yang mana dia mengutip yang katanya kata Yesus, padahal itu bukan kata Yesus tapi sisipan tambahan yang baru yang tambahkan kemudian tidak ada di kitab mula-mula, yaitu Yesus diklaim mengatakan bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikanlah mereka semua muridku dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus gitu. Jadi harusnya mereka tuh kan membantah poin per poin. Bukan mereka bilang begini bahwa kan ada ayat itu gitu loh. Dia tidak sampaikan poin, dia tidak bantah tentang saya sampaikan bahwa Yesus mengatakan bahwa tentang Tuhan Allah kita, nggak dia bantah. Saya katakan juga Yesus mengatakan bahwa engkau satu-satunya yang benar, ya mereka bantah. Mereka hanya cukup pada poin bahwa ya tadi itu, Anda mau balik-balik Alkitab di depan belakang, itu kan nggak masuk akal, guys. Tidak masuk ke poinnya. Orang sedang ngomong poin per poin. Jadi kayak Don Litan ngomong panjang lebar tuh tentang poinnya merujuk pada Bethlehem, itu nggak dibantah ya, dan banyak poin lainnya, tapi langsung masuk kepada tahun. Aneh sekali, guys ya, ini aneh sekali gitu kan. Jadi Anda tuh kalau misal gini loh, bantah sesuatu tuh harusnya detail lengkap. Kayak saya bantah itu betul-betul poin per poin. Nggak saya rangkum gitu, nggak bisa. Dan waktu bantahan itu adalah sesuatu, apalagi kan bantahan itu harus lebih menjelaskan daripada yang dibantah. Kita kan menjelaskan ini. Pertama kita jelaskan dulu apa yang dia sampaikan, bukti bahwa kita paham apa disampaikan. Kedua baru kita sampaikan kompetensi kita, itu metodologinya, guys. Karena nanti orang kan nuduh, kamu aja nggak paham dengan apa dia sampaikan. Maka kita harus kasih tahu lu poin-poin apa yang dia maksud itu. Ya. Sama kayak bos saya balik ke bos saya. Bos saya itu kalau bantah orang tuh ya, caranya keren, guys. Jadi dia tuh sampaikan lu poinnya bahwa yang Bapak maksud ini kan,
barangnya ini kan, itu kan, ukuran segini. Dia paham apa yang dia ulang lagi apa orang tuh yang apa yang minta atau orang tuh sampaikan, dia ulang lagi tuh. Jadi kita orang tuh nggak bisa lagi berkutik. Berarti dia ini paham apa yang kita sampaikan, baru dia keluarkan argumentasinya, bantahan bahwa nggak bisa begini Pak atau nggak bisa begitu Pak gitu. Ini orangnya nggak bisa bantah lagi karena dia tuh paham apa yang disampaikan orang itu gitu loh, dan dia bisa memberikan penjelasan. Jadi poinnya guys ya, kita tuh penting sekali untuk mengulang apa orang itu sampaikan, poinnya kita dapat, dan itu membuktikan bahwa kita tuh paham. Bahwa kita bisa memberikan bantahan, sehingga orang tuh ngerti bahwa ini orang memang paham ini apa yang dia sampaikan gitu kan. Tapi kalau ada kayak dia Sali tadi, saya dia nggak paham apa yang anda sampaikan, ya apa mau anda bantah gitu kan. Saya juga mungkin bantah orang kalau saya nggak paham apa yang mereka sampaikan gitu. Itu lagi begini guys. Oke, jadi mungkin nih kayaknya nih bakalan, nah kan, bahkan gini-gini yang ulang-ulang nih kan. Ya udah lah guys ya. Ya mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.